Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Putut Waringin Jati. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai rangkaian sekuensial yaitu flip-flop. Nah, materi ini merupakan materi lanjutan dari video yang telah saya buat yang membahas mengenai rangkaian kombinasional encoder dan multiplexer. Nah, sebelum kita membahas atau membuktikan kebenaran dari rangkaian yang telah saya buat ini, saya akan membahas terlebih dahulu pengertian dari rangkaian flip-flop. Oke, bisa dilihat. Nah, ini merupakan modul yang telah dibuat oleh dosen saya. Oke, kita bahas bersama-sama. Rangkaian flip-flop adalah suatu rangkaian elektronika yang memiliki dua kondisi stabil dan dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Flip-flop mempunyai dua output atau keluaran, yang salah satu outputnya merupakan komplement output yang lainnya. Seperti itu. Lanjut. Nah, yang pertama ada rangkaian SR flip-flop. SR adalah singkatan dari set dan reset. Sesuai dengan namanya, SR flip-flop ini terdiri dari dua masukan input, yaitu S dan R. SR flip-flop ini juga terdapat dua keluaran atau output, yaitu key dan key action. Rangkaian SR flip-flop ini umumnya terbuat dari dua gerbang logika NOR ataupun dua gerbang logika NAND. Set berfungsi untuk menyetel keluaran flip-flop atau output flip-flop menjadi berlogika 1. Sedangkan reset berfungsi untuk mereset keluaran flip-flop menjadi berlogika 0. Oke, kita lanjut. Nah, bisa dilihat ya, ini merupakan gambaran dari rangkaian SR flip-flop. Kita langsung saja ke aplikasi Proteus-nya. Ini ya. Ntar kita bagi dulu. Kan? Oke, sudah jelas ya. Nah, oke, kita masuk ke pembahasan mengenai pembuktian mengenai tabel kebenaran yang telah dibuat mengenai SR flip-flop NAND yang pertama. Kita jalankan. Oke, kita jalankan. Bisa dilihat teman-teman ya. Untuk yang NAND, ketika inputan keduanya bernilai 00, maka ini disebut dengan kondisi terlarang. Karena outputnya bernilai sama seperti itu, 1-1. Sedangkan dalam pengertian sendiri flip-flop itu berlawanan seperti itu, 0 dan 1. Nah, ini disebut dengan kondisi terlarang untuk gerbang NAND. Oke, paham ya? Oke, kita langsung saja masuk yang ini. Kita coba 1-0. Nah, ketika inputan S bernilai 1 dan R bernilai 0, maka key bernilai 1 dan key action bernilai 0. Nah, keadaan ini disebut dengan set. Karena key diatur ke 1. Nih, bisa dilihat ya. S1, R 0, key 1, key action 0. Lanjut. 1-1. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Ketika kita memasukkan inputan 1-1, maka ini disebut dengan no change atau tidak berubah. Seperti itu. Nah, dia ini akan mengikuti keluaran sebelumnya seperti itu. Tadi kan yang kita berikan inputan kan 1-0 dan outputnya juga bernilai 1-0. Nah, ketika kita memasukkan nilai 1-1, maka dia akan bernilai tetap atau tidak berubah. Oke. Selanjutnya 0-1. 0-1. Nah, bisa dilihat 0-1. Key action diatur ke 1. Key bernilai 0. Ini disebut dengan reset. Bisa dilihat ya. Kita samakan lagi. Cek. Masih sama ya. Ketika kita memasukkan nilai 1-1, maka outputnya akan sama dengan sebelumnya. Seperti itu. Oke, ini merupakan rangkaian flip-flop. Jadi, rangkaian yang telah saya buat ini bisa dikatakan berhasil ya teman-teman. Kita lanjut ke rangkaian selanjutnya, yaitu SR flip-flop NOR. Nah, ini masih sama ya kayak tadi.
Namun yang membedakannya ini adalah posisi terlarangnya. Kondisi terlarangnya. Untuk gerbang NAND itu kondisi terlarangnya itu 00. Sedangkan untuk rangkaian flip-flop SR flip-flop NOR ini kondisi terlarangnya itu 11 dan outputnya bernilai 00 seperti itu. Oke. Kita langsung masukkan SR10 S1 R-nya 0 akan bernilai 10. Lanjut, nah ini disebut dengan set. Selanjutnya 00 kita samakan 00. Nah ini tidak berubah. Selanjutnya 01 S0 R1. Oke. Key aksen 1 dan key 0. Key aksen 1 dan key 0. Nah, ini disebut dengan reset. Selanjutnya kita samakan lagi 00. Nah, tidak berubah. Oke, teman-teman. 11 coba. Nah, ini disebut dengan kondisi terlarang. Oke, kita lanjut ke penjelasan selanjutnya. Nah, selanjutnya ada D flip-flop. D flip-flop pada dasarnya ini merupakan modifikasi dari SR flip-flop ya, yaitu dengan menambahkan gerbang logika NOT atau sebagai inverter dari input S ke input R. Berbeda dengan SR flip-flop, D flip-flop hanya mempunyai satu input, yaitu input atau masukan D. D ini ya data. Nah, ini merupakan gambaran dari rangkaian D flip-flop. Nih. Ini NOT merupakan inverter. Kita langsung saja ke rangkaiannya. Oke. Adanya ya. Nah, kita lihat. Kita jalankan. Nah, bisa dilihat teman-teman ya. Karena saya belum memasukkan apa-apa, maka kondisinya tidak akan berubah dengan sebelumnya. Oke, inputnya belum ada. Nah, ketika clock-nya 0 dan D-nya 1, ini juga sama. Tidak berubah. Oke, tidak berubah ya. Nah, ketika clock-nya telah diberi nilai 1, nah 1 ini baru menunjukkan perbedaan atau keluaran. Seperti itu. Ini 11, maka outputnya key 1 dan key aksen 0. Nah ini key aksen 0 dan key 1. Coba lagi. Clock-nya 1, D-nya 0. Nah, ini sesuai ya. Output dan input dan outputnya ini sesuai seperti itu. Segaris seperti itu ya. Nah, ketika kita telah mendapatkan hasil output ini, nah kita mau ke mencoba dengan inputan 00, maka hasilnya sama. Nah, sama dengan kondisi sebelumnya. Oke, coba kita kasih masuk lagi 01. Masih sama dengan output sebelumnya seperti itu. Oke, kawan-kawan, kita lanjut lagi ke rangkaian selanjutnya, yaitu JK flip-flop. JK flip-flop ini bisa dilihat ya. Ini ada gerbang N, dua gerbang N, dan di sini saya menggunakan clock otomatis, dan ini JKFF. Ini NOT, ini logic probe. Kita langsung saja ke pembahasannya. Oke, JK flip-flop juga merupakan pengembangan dari SR flip-flop. Jadi sama kayak sebelumnya ya. Dan paling banyak digunakan. Jadi JK flip-flop ini paling banyak digunakan dalam rangkaian. JK flip-flop memiliki 3 terminal input. Yang pertama adalah J, yang kedua K, dan yang ketiga CLK atau CL, yaitu clock. Nah, ini merupakan gambar dari rangkaian JK flip-flop. Oke. Kita langsung saja ke pembahasannya. Oke, bisa dilihat ya teman-teman. Jika masukannya 00 tidak akan berubah. Nah, ini karena tadi saya sudah mencobanya, maka dia seperti ini. 01. Jadi saya mencobanya 01 juga tadi soalnya. Seperti itu. Ini disebut dengan not change atau tidak berubah. Lalu
kondisi masukan J0 dan K1. J0, K1. Oke, bisa dilihat ya. 0, 1. Benar ya? Oke, lanjut ke 1, 0. 1, 0. 1, 0. Ini disebut dengan set. Sedangkan yang tadi itu yang 0, 1. 0, 1. Ini disebut dengan reset. Oke. Nah, ketika kita memasukkan inputan 1, 1, maka outputnya ini akan berlawanan atau toggle. Seperti itu. Jadi dia tidak akan tetap. 1, 0. Flip, flop. Seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Banyak kurang lebihnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kali hada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.